Halo Jeng, apa kabar Jeng? Oke Jeng, di video kali ini adalah cerita sedikit Jeng. Jadi kemarin atau beberapa waktu yang lalu, waktu gold sedang tidak terlalu oke, Jeng Aka sempat melihat ada satu pair yang kelihatannya menarik dan Jeng Aka sampaikan juga di grup Jeng. Jadi waktu itu Jeng Aka bilang oke, di gold ini nggak terlalu bagus Jeng. Jadi kita coba cari yang pair lain dan kebetulan waktu itu Jeng Aka nemu ini AUD USD Jeng. Nah waktu itu AUD USD Jeng Aka berikan analisa seperti ini Jeng. Oke Jeng. Jadi analisanya kalau di sini itu adalah harganya akan naik terlebih dahulu sampai di level ini, kemudian dia akan turun. Nah, Jeng Aka berikan dua level, dia akan turun sampai di sini. Lalu kemudian kalau di sini tembus dia akan turun lagi sampai di level ini Jeng. Nah, kenapa? Alasannya adalah kenapa? Jadi bukan profitnya yang akan kita hitung Jeng, tapi adalah alasannya kenapa? Karena kita mau belajar bareng-bareng Jeng. Dan ini adalah analisanya Jeng. Oke, yang pertama Jen. Yang pertama tentu kita harus lihat time frame besar terlebih dahulu. Wajib Jen. Jadi wajib kita cek time frame besar terlebih dahulu. Kali ini Jeng akan menggunakan H4 Jen. Nah, kamu lihat di H4 ini Jen. Tren besarnya itu kan bearish sekali. Jadi tren besarnya kalau misalkan Jeng akan boleh gambar di sini, itu kan tren besarnya itu kan bearish sekali Jen. Nah, Mijeng, kamu lihat ini tren besarnya itu bearish sekali. Jadi bisa dibilang bahwa tren besar itu masih turun terus, Jeng. Jadi itu Jeng, itu yang pertama. Jadi kamu lihat terlebih dahulu tren besarnya atau H4-nya itu bearish sekali. Jadi kita fokus pada posisi sell terlebih dahulu, Jeng. Yang kedua Jeng, untuk candle Jeng. Ada dua candle yang menarik Jeng, dan kembali lagi kita menggunakan supply demand. Ada dua candle yang menarik Jeng. Sebenarnya ada tiga, tapi yang pertama ini Jeng. Jadi candle besar bearish seperti ini. Jadi candle panjang bearish yang menandakan apa Jeng? Menandakan bahwa di area ini itu seller sangat-sangat banyak Jeng. Jadi Jeng akan tandai untuk di area ini itu seller itu sangat-sangat banyak Jeng. Jadi area ini adalah area para seller untuk siap-siap nge-sell. Lalu candle yang kedua adalah yang menarik adalah yang ini Jeng. Candle panjang lainnya atau dua ini. Jadi yang ini dan yang ini itu juga sangat menarik. Itu juga menunjukkan kekuatan seller. Makanya Jeng akan berikan kotak pink kedua ini Jeng. Kekuatan seller sangat-sangat besar Jeng. Tapi ada satu yang menarik Jeng. Kenapa nggak kita langsung sell di sini supaya langsung turun ke sini? Kenapa juga berikan alasan naik terlebih dahulu, turun ke sini? Kenapa? Karena ada candle satu ini Jeng. Jadi ada candle hijau ini yang menjadi fokus kita Jeng, di mana di sini kita kelihatan bahwa ada buyer, ada kekuatan buy yang besar yang langsung menaikkan harga. Cuman apakah ini engulfing? Tidak Jeng. Kalau Jeng Aka bilangnya enggak. Mungkin ada orang yang bilang iya, tapi kalau Jeng Aka bilang enggak karena dia enggak, dalam tanda kutip dia tidak memakan sampai habis Jeng. Lihat Jeng di sebelumnya, karena sebelumnya itu masih ada wick atau masih ada shadow yang panjang seperti ini yang tidak tercover Jeng. Artinya memang ada kekuatan besar dari buyer untuk menaikkan harga Jeng. Yang berikutnya Jeng adalah ini Jeng. Rangkaian harga ini Jeng. Kalau Jeng Naga boleh kasih fokus ini Jeng. Jadi rangkaian harga ini Jeng. Ini kan kamu kelihatan bahwa harga cenderung sideways di area ini Jeng. Jadi harga akan cenderung sideways di area ini. Atau kalau misalkan kita cek di H1-nya Jeng, itu kamu kelihatan juga cenderung sideways di area ini. Nah, biasanya secara psikologi Jeng. Jadi kita ngomongin psikologi sedikit. Secara psikologi itu biasanya di area-area yang
dalam tanda kutip sideways seperti ini yang harganya bergerak, candlenya kecil-kecil yang bergerak ke samping ini. Ketika harga mencapai level itu ada potensi pembalikan dan juga ada potensi untuk sideways lagi, Jeng. Seperti itu, Jeng. Jadi ini ada potensi untuk pembalikan di area ini, jadi bisa kamu gunakan sebagai resisten seperti itu. Nah, yang kemarin, Jeng, itu jadi seperti itu, Jeng, analisanya adalah harga akan naik terlebih dahulu ke area ini, kemudian dia akan turun 2 level, jadi Jeng agak berikan 2 level TP. Dan gimana sih, Jeng, hasilnya kalau kamu misalkan penasaran? Jadi bisa dilihat di sini harga memang naik sampai ke level ini, jadi di area-area di mana harga bergerak ke samping atau sideways seperti ini. Dan kemudian kalau lihat di sini harga akan terus turun. Jadi kalau kamu lihat bisa di sini. Dan di sini kita menerima TP pertama, Jeng. Jadi kita tembus untuk TP pertama. Dan kemudian ada beberapa orang yang mau dilanjut seperti itu. Jadi TP-nya hanya ditutup sebagian. Dan kita bisa mendapatkan TP kedua, Jeng, di area sini. Oke, itu, Jeng, adalah analisa atau alasan kenapa Jeng akan memberikan XAU USD. Alasannya adalah ini. Dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa kita di forex atau di trading forex itu tidak perlu terlalu tergantung dengan XAU USD atau gold saja, Jeng. Memang di gold itu bisa dikatakan lebih liquid seperti itu, Jeng. Cuman kalau misalkan goldnya sedang sideways, jangan dipaksa. Cari peluang di pair lain. Tapi tidak perlu juga sampai 10 pair, sampai 5 pair. Cukup 2-3 pair saja, Jeng. Oke, itu, Jeng, untuk video kali ini. Jeng Aka juga ingin kembali mengundang kalau kamu misalkan ada pertanyaan mengenai forex atau mau diskusi, monggo, Jeng, kontak aja via Telegram. Jeng Aka juga ada Telegram di mana Jeng Aka memberikan analisa gratis setiap hari mengenai gold, Jeng, yang kamu bisa gabung dan juga join, Jeng. Oke, Jeng. Itu untuk video kali ini. Sampai ketemu, Jeng, di video berikutnya, Jeng.